Nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya. Ironisnya, pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku, IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai, jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak yang sebagian merupakan ibu rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat mengaku sebagai korban penipuan arisan dan investasi bodong. Tidak tanggung-tanggung, kerugian dari hasil penipuan mencapai miliaran rupiah. Polres Cirebon Kota mendadak ramai. Belasan ibu rumah tangga datang untuk melapor dugaan penipuan arisan dan investasi bodong. Para korban mengaku sebagai bagian dari puluhan orang yang mengalami kerugian besar akibat ulah pelaku. Modus pelaku adalah menawarkan arisan dan investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi. Namun, uang para peserta justru diduga digelapkan untuk kepentingan pribadi. Total korban diperkirakan lebih dari 50 orang dengan kerugian keseluruhan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pelaku penipuan sedang menjalani pemeriksaan polisi. Para korban mengaku tergiur setelah melihat status WhatsApp pelaku dan menawarkan investasi dan hasilnya 20% dalam 1 bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Jatan Ras Polrestabes Makassar meringkus 4 mahasiswa dari 2 kampus ternama di Kota Makassar akibat terlibat aksi premanisme. Akibat aksi penyerangan tersebut, 1 mahasiswa alami luka senjata tajam di kepala. Viral, seorang mahasiswa dikeroyok hingga terlibat adu jotos di kantin kampus Universitas DIPA Makassar. Pengeroyokan dipicu persoalan sepele, yakni tempat duduk di kantin kampus yang ditempati korban dipersoalkan hingga diklaim oleh para pelaku. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar yang menerima laporan meringkus 4 pelaku di rumahnya di salah satu asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masing-masing pelaku yang ditangkap tidak hanya terlibat dalam 1 kasus tindak pidana. Akibatnya, sanksi skorsing hingga pemecatan bahkan pidana penjara kini menanti para pelaku. Itu. Iya, Pak. Karena mahasiswa seharusnya datang ke kampus itu bukan untuk berkelahi, tapi datang untuk belajar. Makanya untuk menjadi koreksi bahwa ini kita coba proses kembali semua apa yang menjadi masalah dalam. Kenapa sampai ada yang beginian? Kenapa sampai ada perkelahian? Nah, saya sudah minta kepada WR3 untuk membahas kembali dan mengambil tindakan lebih keras kembali kepada orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kenapa? Kita inginkan kampus tenang dalam belajar. Kalau sampai terjadi hal tersebut, berarti orang yang tidak menginginkan kampus belajar dengan tenang. Nah, itu yang kita tidak inginkan ada di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa yang diamankan kini ditahan di Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa melaporkan. Keluarga korban kecelakaan maut truk di Lembah Seriale menangis histeris di Rumah Sakit Elim Rantepau, Toraja Utara.
Mereka terkejut atas peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa kerabat mereka secara tiba-tiba. Korban meninggal dari kecelakaan maut ini bertambah jadi 6 orang, terdiri dari 4 wanita dan 2 pria. Para korban sempat jalani perawatan, namun akhirnya meninggal karena luka cukup serius. Polisi telah lakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Polisi sudah melaksanakan olah TKP sekaligus mencari saksi-saksi untuk mengetahui secara pasti apa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini. Apakah disebabkan oleh human error atau ketidaklayakan kendaraan. Kecelakaan tunggal terjadi pada Sabtu sore ketika truk yang mengangkut rombongan warga terguling dan masuk ke jalan curam di Lembah Sereale, Kecamatan Tikala. Rombongan tersebut diketahui baru pulang dari menghadiri upacara adat Rambu Solo di Kecamatan Rindingalo. Diketahui truk mengangkut 20 orang penumpang. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Usai libur pergantian tahun ajaran baru, siswa sekolah dasar serentak kembali masuk sekolah di Kabupaten Bogor dan Indramayu, Jawa Barat. Para orang tua pun rela datang sejak subuh demi mendapat bangku kelas paling depan. Inilah suasana para orang tua siswa yang antusias menyambut hari pertama masuk sekolah. Sejak subuh, para siswa dan orang tua ini sudah mendatangi sekolah SDN Babakan 2, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak jam 5 subuh, para orang tua ini rela menunggu di depan gerbang sekolah dan rela berdesakan hanya untuk mendapatkan kursi paling depan. Oh, anaknya pengen di depan. Diketahui momen ini merupakan tradisi tiap tahun bagi orang tua menyambut ajaran baru berlangsung. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Para siswa dan orang tua berlarian memasuki ruang kelas hingga sempat berebut dengan para orang tua lainnya di SD Negeri 4 Kedok Agung, Kecamatan Kedoka Bundar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bahkan agar tidak direbut orang tua lain, para orang tua murid mengikat kursi dan mejanya dengan tali rafia, serta menempelkan nama-nama anak mereka di meja. Para orang tua murid ini juga rela sarapan di lingkungan sekolah sambil menunggu pembagian kursi paling depan. Di hari pertama masuk sekolah, puluhan orang tua siswa berebut bangku sekolah, beranggapan siswa duduk di bagian paling depan agar siswa dapat menyerap pelajaran dengan baik. Serta tempat duduk terdepan akan membuat anak menjadi lebih pintar dan lebih dekat berkomunikasi dengan guru. Orang dikit. Enggak, dikasih nama doang. Dikasih nama. Ini dapat ke bagian berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Karena datangnya terlambat apa gimana nih, Bu? Yora, pertama Bu Mas, dulu sih berebut. Oh, berebutnya. Jadi Bu ada sampai bocah gini nungguin Mas, kok kakak nungguin kan Mas? Bocah nungguin kan sama ini saya orang katon. Tidak kelihatan, Bu ya. Para orang tua sengaja mengantar buah hatinya untuk memberikan semangat dan dukungan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan.